Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisnawati Mahasin SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Prodi Bimbingan dan Konseling di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor UKG 20102167529 dengan nomor induk mahasiswa 23980129448. Pada hari ini, perkenankan saya akan melakukan uji kinerja layanan konseling individu metode behavior dengan teknik modeling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nafisa, yuk masuk, duduk dulu ya. Nafisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana tesnya kemarin, sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah. Lancar kan? Lancar. Lancar. Gak ada yang susulan ya? Gak ada. Alhamdulillah ya. Oke. Terima kasih ya Ibu, ucapkan terima kasih Nafisa udah datang ke sini sesuai dengan apa yang sudah diisikan kemarin ya. Kemarin sudah mengisi di AUM ya. Udah. Kemudian berarti sudah tahu kan permasalahannya apa ke sini. Oke. Jadi sebelum kita mengawali ya, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya nanti apa yang mau kita lakukan di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, kita mulai. Selesai. Oke. Kayaknya tegang banget nih. Enggak ya, santai aja ya. Santai. Duduknya dibuat pokoknya senyamannya aja, udah santai aja karena kan kita kan cuma berdua ya di sini. Oke. Nah, jadi sebelumnya nih Ibu mau tanya, bisa pernah nggak sih melakukan kegiatan konseling individu gitu? Belum pernah. Kelas 10 juga belum pernah ya? Belum pernah. Waktu SMP udah pernah belum? Belum. Oh, belum. Jadi taunya kalau masuk ke ruang BK itu biasanya untuk anak-anak yang bermasalah gitu ya. Enggak. Jadi untuk ruang BK itu bukan hanya untuk anak-anak yang bermasalah saja sih. Tapi juga di sini itu biasanya mereka bisa berkonsultasi. Nah, masalah apapun itu mereka bisa dikonsultasikan. Termasuk juga masalah untuk karir ke depannya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya udah kelas 12 kan biasanya permasalahannya apa nih? Permasalahan apa? Pacar nih. Enggak ya. Permasalahannya apa kalau bisa nih? Bingung mau lanjut kemana? Iya, bingung mau lanjut kemana. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi kebanyakan kan mereka taunya kalau masuk ruang BK itu untuk siswa-siswa yang punya masalah ya, problem jadi mereka takut untuk masuk ke sini, padahal enggak. Di sini tuh kita bisa aja sharing apapun, itu boleh di sini. Nah, untuk hari ini sesuai dengan janjian kita kemarin ya, kita akan melaksanakan konseling individu. Nah, sesuai dengan apa yang jadi permasalahan Visa. Kemarin kan masih ada ganjelan ya masalah karir. Nah, tujuannya supaya kita ini bisa bicara secara dekat ya di konseling individu, kita bisa cari pemecahan masalahnya itu nanti bagaimana. Nah, itu bisa kita cari solusinya bersama. Kemudian di konseling individu itu nantinya ada beberapa azasnya juga. Nah, yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Jadi tenang aja, apapun yang kita bicarakan di sini itu hanya kita berdua yang tahu, hanya antara ibu dan bisa aja yang tahu, gitu ya. Jadi tenang saja, untuk apapun yang kita bicarakan tidak akan ada orang yang tahu selain kita berdua. Selanjutnya di konseling kita nanti juga ada yang namanya keterbukaan. Jadi nanti bisa harus terbuka
terbuka. Iya. Apapun yang jadi permasalahan kamu, yang jadi kendala kamu, unek-unek kamu harus terbuka. Iya. Terbuka aja, cerita aja, apa aja. Nah, kita nanti sama-sama untuk mencari solusinya ya. Kita sama-sama terbuka. Ibu juga akan menjaga kerahasiaannya karena nanti kita juga akan menandatangani yang namanya informed consent ya. Jadi di situ nanti sesuai dengan kesepakatan bisa ditandatangani ya. Jadi ini sudah Ibu siapin, silahkan ditandatangani dulu di sini. Nah, di sini Visa sudah bersedia ya, bersedia, dan nanti kita akan menjalani serangkaian konseling individu ini secara sukarela ya, nggak ada paksaan ya, nggak dipaksakan ke sini, enjoy aja pokoknya gitu ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, ada nggak sih yang jadi ganjelan kamu sekarang ini, apa aja? Ada Bu. Apa? Masalah mau lanjut kemana itu saya masih bingung. Terus juga keinginan saya sama orang tua juga beda gitu ya. Jadi untuk merencanakan mau lanjut kuliah itu masih ada beberapa pertimbangan ya, dari orang tua, dari kamu sendiri itu masih ada perbedaan gitu ya. Oke, kalau orang tua pengennya kemarin ke mana orang tua? Kalau orang tua pengennya saya masuk ke jurusan pendidikan ekonomi. Oh, pendidikan ekonomi. Iya. Kemudian kalau Visa sendiri sudah punya pandangan belum sih? Kalau saya dari awal memang pengen masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Kamu pengennya masuk ke jurusan ilmu komunikasi ya? Orang tua pengennya kamu masuk ke jurusan pendidikan. Khususnya udah udah ditentuin. Kamu masuk ini aja jadi guru aja gitu ya, jadi guru. Pengennya masuk ke jurusan apa kalau orang tua? Mengarahkannya ke jurusan apa? Jurusan pendidikan ekonomi. Jadi supaya bisa gampang cari pekerjaan gitu. Oh gitu. Ya mungkin orang tua itu mengarahkan ke jurusan pendidikan ekonomi mungkin tahu karena kamu kan pernah menang itu ya lomba mapel itu ya. Lomba mapel itu di apa namanya? Ekonomi ya itu ekonomi. ya, bidang mapelnya ekonomi. Kemudian kalau dari Visa sendiri, kamu sudah mantap sama pilihanmu? Udah dari saya mencari tahu? Udah. Kalau saya udah mantap sama pilihan saya sendiri dengan jurusan ilmu komunikasi itu karena saya lihat dari bakat saya gitu. Untuk yang ekonomi saya lihat dari bakat saya itu kurang dalam hitung-hitungan. Padahal nilainya bagus loh. Ya tapi kalau untuk ekonomi atau masalah bisnis itu saya kurang menguasai gitu ya. Karena itu juga ekonomi kan juga pakainya logika juga. Iya betul. Nah itu kelemahan saya dari situ. Jadi saya ngeliat dari kelemahan saya, terus akhirnya saya melihat ilmu komunikasi karena sesuai dengan apa yang saya sukai. Gitu. Apa yang jadi daya tarik kamu kok bisa itu kok suka banget sama komunikasi, itu apa juga? Suka karena dari SD juga kan suka ikut lomba-lomba pidato, suka bicara depan umum, MC di acara-acara. Terus juga suka interaksi sama teman-teman juga gitu. Apalagi kamu juga aktif di organisasi ya. Kamu juga aktif di organisasi. Organisasi itu apalagi sering ya untuk pidato itu di jadwal gitu ya. Dan itu memang betul itu sesuai dengan bakat kamu. Kamu suka berinteraksi, apalagi kamu kan juga sering pada saat ada kegiatan-kegiatan di sekolah ya, bisa harus diisi sama anak organisasi. Kamu pasti yang mewakili gitu ya. Memang kamu sudah untuk komunikasinya memang lancar, udah pede ya, percaya diri memang. Nah kalau untuk pendidikan mungkin orang tua juga mempunyai pandangan lain mungkin ya. Oke, boleh. Sebelumnya nih pernah nggak sih Visa itu ngobrol-ngobrol sama orang tua gitu, sama bapak sama ibu itu perihal tentang lanjut studi? Pernah ngobrol-ngobrol? Pernah kamu sampaikan nggak keinginan kamu yang ingin masuk ke ilmu komunikasi itu? Pernah saya sampaikan itu. Terus gimana responnya dari bapak, dari ibu itu gimana responnya? Kalau untuk
gitu. Karena memang dari awal pengennya saya di jurusan pendidikan. Tapi kalau untuk ibu itu serahin semua ke saya. Oh gitu. Jadi terserah saya mau. Kalau ibu hanya mendukung gitu ya. Tapi ya kalau ibu sudah pilihannya di saya terserah gitu. Tapi yang masih jadi ganjaran kamu memang di bapak ya. Karena memang ketika kita mau melangkah itu doa orang tua itu kan memang yang paling utama juga ya. Kalau misalnya orang tua yang satu sudah mendukung, yang satunya masih belum ya, artinya kita butuh waktu untuk meyakinkan bahwa memang pilihan dari yang bisa pilih itu memang pilihan yang terbaik buat bisa kan gitu ya, untuk meyakinkan bapak gitu kan yang masih jadi bermasalah kan sekarang seperti itu. Nah berarti mungkin ya orang tua itu punya gambaran, punya pandangan ketika anaknya diarahkan untuk menjadi guru. Nah itu mestinya orang tua itu sudah punya gambaran tentang prospek kerjanya nanti bagaimana. Nah mungkin bapak menilainya saat ini untuk menjadi guru itu prospek kerjanya kan juga banyak juga banyak juga. Kemudian apalagi sekarang pemerintah itu juga membuka lowongan seperti P3K ya kan, kamu pernah dengar ya? Pernah dengar ya P3K, kemudian ada sertifikasi guru juga kan seperti itu ya. Jadi mungkin pandangan orang tua itu seperti itu. Terus gambarannya mungkin kalau jadi guru nanti waktunya juga banyak. Kalau muridnya libur mungkin nanti kalau kamu jadi guru kamu juga ikutan libur gitu ya. Terus kamu bisa tidak jauh-jauh dari keluarga begitu ya. Kalau untuk lokasi atau tempat pemilihan kuliah gitu, kampusnya itu bapak sama ibu udah menyarankan nggak? Mengarahkan kamu ke sini aja, kamu ke sini gitu. Udah. Gimana kalau misalnya dari bapak, dari ibu gitu? Kalau dari bapak itu mintanya di UNES. Di UNES. Karena memang di UNES kan faknya bidang pendidikan ya. Kalau untuk saya impian dari awal dari SMP juga itu maunya di UNDI. Pengen masuk ke UNDI gitu ya. Oke. Dan kebetulan kan ini sudah mau semester 5 ya, semester 5 otomatis nanti kan sebentar lagi di awal tahun itu kan nanti sudah persiapan untuk SNBP ya, jadi kan nanti bisa benar-benar dipersiapkan. Nah untuk nilai-nilai juga udah kamu udah kamu pertimbangkan belum? Kalau nanti masuk ke komunikasi nih, kalau bisa kan udah punya gambaran pengen masuk ke komunikasi ya. Untuk nilai-nilainya yang di SMA ini udah dipersiapkan, mungkin dari bahasa Inggris gitu. Udah dipersiapkan ya, udah belajar ya, udah jauh-jauh hari udah mulai belajar kan. Karena memang yang namanya ilmu komunikasi itu kita dituntutnya tidak hanya bisa satu bahasa ya. Paling tidak kita bisa bahasa Inggris, Indonesia, karena itu memang bahasa yang universal ya. Kalau bahasa Inggris ya bisa digunakan. Itu juga bisa menunjang kegiatan perkuliahan nanti kan, karena memang sekarang tuntutannya memang seperti itu. Nah kalau untuk ilmu komunikasi itu memang bagus dan itu memang cocok banget sih kalau menurut ibu ya. Kamu memang passionnya di situ karena dari SMA aja kamu sudah kelihatan kamu memang berbakat banget kalau harus berbicara di depan umum ya. Gambarannya oke. Nah ibu ada beberapa alternatif ya. Nanti mungkin kamu bisa lihat dulu perbandingan untuk yang ilmu pendidikan sama yang ilmu komunikasi. Oke, ibu kirim di WA kamu ya. Coba nih, bisa lihat dulu video yang sudah ibu kirim di sini ya. Itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan visa antara ilmu pendidikan dan juga yang ilmu komunikasi. Coba bisa dilihat dulu ya. Nah, berikut adalah beberapa rekomendasi pekerjaan untuk sarjana komunikasi. Media. Prospek kerja untuk sarjana komunikasi yang pertama adalah berada di lingkup media.
perusahaan maupun konsultan ternama. Profesi ini berpotensi memiliki jenjang karir menjanjikan serta berkesempatan untuk bertemu dengan banyak orang menarik. Tentu saja sesuai dengan skill yang dimiliki oleh sarjana komunikasi. Salah satu tugas dari profesi ini adalah untuk bisa memberikan value dari perusahaan atau suatu produk yang sedang dikerjakan dan bisa membawanya ke audiens. Gimana? Setelah bisa lihat video tadi, ada gambaran nggak tentang ilmu komunikasi, prospeknya nanti bagaimana, kemudian di pendidikan nanti prospeknya bagaimana, ada gambaran nggak? Ada. Gimana menurut pertimbangan dari Nafisa sendiri gimana? Kalau dari jurusan ilmu komunikasi itu banyak juga proses pekerjaannya juga gitu. Misalnya kayak jadi presenter gitu, atau jadi jurnalis gitu, terus jadi penyiar juga gitu. Terus juga bisa juga jadi konten kreator juga. Iya, konten kreator bisa ya. Terus sejauh ini yang menjadikan Fisa itu kok ingin banget di jurusan komunikasi itu apa? Siapa yang jadi acuan kamu? Aku pengen seperti siapa gitu. Mungkin kamu punya seseorang yang bisa menjadi inspirasi kamu gitu. Ada Siapa? seorang jurnalis terkenal. Oh iya. Seorang jurnalis ya. Manajer Sihab. Ya, karena kamu memang sudah ngefan dulu ya, suka ya. Oke. Kalau misalnya nih, bisa punya nggak alternatif lain selain komunikasi, atau kamu memang tetap masih kekeh di jurusan komunikasi? Kalau itu tetap ingin komunikasi. Tetap ya, pengen di komunikasi, di jurusan komunikasi ya. Nggak kepengin jadi guru gitu, nggak kepengin ya? Kayaknya ya ada sedikit lah. Ya sedikit ya. Presentasinya sedikit. Pokoknya tetap yang pertama pokoknya di komunikasi. Ya. Pilihannya bagus banget ya. Memang prospek kerjanya itu juga luas ya kan. Banyak juga yang pengalaman dari teman Bu Tisna sendiri ya, teman ibu sendiri itu memang dia dari sekolah itu udah punya bakat seperti kamu. Dia aktif di organisasi, kemudian sudah pandai berbicara di depan umum. Kebetulan dia juga waktu kuliah ambilnya ilmu komunikasi, dan itu memang kalau misalnya langsung dari bakat kita menjalaninya itu enjoy gitu loh ya, kan sesuai gitu, memang sesuai. Nah akhirnya dia sekarang sudah menjadi presenter di televisi nasional ya, di televisi, salah satu stasiun televisi. Nah seperti itu, memang itu sudah jadi passionnya ya, sudah dari dirinya sendiri udah enjoy, ingin di komunikasi. Akhirnya kan memang jalannya ya lurus gitu ya. Kalau memang kita melakukan sesuatu hal dengan terpaksa, itu memang tidak baik ke depannya. Akan tetapi ketika kita mau memutuskan sesuatu, itu juga kita harus mempunyai beberapa pertimbangan ya kan. Nah nanti mungkin pertimbangannya dalam memilih kampusnya juga. Nah kalau bisa nanti kalau orang tua sudah mengarahkan ke daerah yang sekitar sini, mungkin pertimbangannya tidak jauh ya, masih bisa dijangkau, nggak perlu misalnya bisa dilaju, nggak perlu kos gitu ya. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Nanti mungkin bisa mendaftar di kampus yang terdekat dulu di sekitar sini nggak bisa yang jauh-jauh, karena memang untuk orang tua kan pengennya di sekitar Semarang gitu ya, di sekitar Semarang. Terus hal yang harus kita pahami juga, kita harus meyakinkan orang tua gitu ya. Karena dengan permasalahan visa tadi, kamu masih, setelah melihat video tadi kan kamu tetap kekeh, kamu yakin mantep pengen ambil jurusan ilmu komunikasi, karena memang itu sesuai dengan passion kamu. Berarti kita masih punya PR lagi untuk apa? Meyakinkan orang tua ya. Meyakinkan orang tua bahwa pilihan visa itu memang pilihan yang benar-benar pengen bisa jalani ya. Prospeknya nanti bagaimana, kemudian nanti ke depannya bagaimana. Nah itu memang harus benar-benar orang tua itu diyakinkan biar mantap.
Nah, ibu rasa nanti kalau misalnya kamu benar-benar sungguh-sungguh uh, matur berbicara sama bapak ibu, pasti mereka juga nantinya akan mensupport. Nah, asalkan kita mempunyai alasan yang tepat. Nah, alasan yang tepat kenapa kita memilih atau memutuskan hal seperti itu, ya. Memutuskan hal seperti itu karena apa? Orang tua itu pasti mereka mempunyai pemikiran kan. Nah, nanti kalau jadi guru itu kamu udah pasti kerjaannya di sekolah, tempatnya sudah pasti ada. Kalau misalnya kamu ilmu komunikasi, kamu harus mencari kan, seperti itu kan yang dikhawatirkan mungkin yang dikhawatirkan. Tapi kalau kamu bisa meyakinkan sesuai dengan apa yang jadi alasan kamu, alasan kuat kamu, ibu rasa nanti orang tua juga pasti akan memahami, begitu ya. Untuk nanti bisa menyampaikan ke orang tua, rencana kamu bagaimana? Mungkin setelah ini saya mencoba untuk bicara kepada kedua orang tua terkait sama jurusan yang saya pilih juga gitu. Sehingga ungkapkan juga itu alasan saya juga mengapa ambil jurusan ini. Sehingga saya mencoba untuk menjelaskan prospek kerjanya juga. Ya, betul. Memang harus kamu sampaikan benar-benar ya. Jadi memang biar orang tua juga mantep ya. Ketika nanti Nafisa memilih jurusan itu, gitu ya. Orang tua kan tinggalnya bapak di sini ya, bapak masih di sini ya. Kemudian ibu masih di Serang ya. Kemungkinan nanti akhir tahun liburan sekolah ibu pulang ke sini. Insya Allah. Oh, insya Allah pulang ke sini. Jadi memang bisa sekalian untuk pas pengambilan rapot mungkin ya. Iya, bisa sekalian ya. Nanti bicara ke orang tua karena memang untuk kelas 12 ini nanti kan sudah mau persiapan untuk masuk ke universitas ya. Jadi memang kalau eligible sudah keluar nanti sudah persiapan untuk SNBP. Jadi memang sebaiknya jauh-jauh hari sudah bilang sama orang tua ya, biar nanti pas pendaftaran SNBP kan sudah mantep ya, pilihannya udah ada gitu, yang udah sampaikan ke orang tua. Jadi untuk kegiatan hari ini, ibu sangat senang sekali ya, bisa ngobrol sama bisa, kemudian kita bisa saling sharing ya, Nah, ibu harap nanti apapun pilihan keputusan Bisa yang sudah disepakati dengan kedua orang tua itu adalah pilihan yang terbaik ya. Ibu terus mendukung, mensupport kamu, nantinya kamu bisa tercapai keinginan kamu, bisa masuk di jurusan ilmu komunikasi, bisa jadi presenter yang hebat ya, kemudian nantinya juga kamu bisa menerapkan ilmu-ilmu kamu yang sudah didapat di sekolah, kemudian di perkuliahan nantinya ke depannya ya, kamu bisa tercapai cita-citanya. Nah, pokoknya ibu hanya bisa mensupport supaya keinginan Bisa itu nanti bisa tercapai ya. Ibu harap juga kamu sekarang sudah mempunyai rasa mantep gitu ya, udah nggak ragu lagi, nggak bimbang lagi. Kalau misalnya kemarin kamu masih ragu, masih bimbang kan antara mau menuruti orang tua, mau menuruti pilihan bapak, kemudian Bisa sendiri juga punya pilihan, Bisa mau menentang juga nggak enak kan, masih itu ya. Nah, sekarang mungkin dari kita ngobrol-ngobrol ini kamu sudah punya rasa mantep lagi, kamu mantep di jurusan komunikasi, nanti juga bisa bilang ke orang tua, dan orang tua nanti harapannya bisa mendukung ya, mensupport Bisa supaya kamu bisa masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Nah, baik, setelah kita sharing-sharing cerita-cerita ini, apa sih yang kamu rasakan? Yang Bisa rasakan apa? Setelah saya bicara dengan ibu tentang masalah yang saya alami, sekarang saya mulai lebih lega, terus juga tahu gimana caranya biar nggak bingung lagi gitu, cara orang tua ini gitu. Jadi sekarang lebih tahu nanti gimana caranya gitu ya, lebih agak udah plong gitu ya. Paling tidak kan kamu ada, maksudnya nggak ada beban gitu ya, nggak ada beban. Mungkin kalau misalnya
untuk pilihan berbicara ke orang tua itu kan biar lebih mantap, memantapkan diri gitu ya. Ibu harap juga seperti itu. Jadi kamu sudah nggak ada ganjalan, nggak ada ganjalan apapun ya. Ya kalau misalnya nanti kok setelah kamu berbicara ke orang tua, kok masih ada ganjalan lagi, kok ada misalnya orang tua masih kekeh dengan pilihannya, arahan pilihannya, dan Visa masih butuh bercerita lagi dengan ibu bersedia. Ibu akan terus mendampingi kamu sampai nanti kamu benar-benar sudah terselesaikan untuk permasalahannya ya. Jadi ibu akan terus mendampingi, ibu akan memantau perkembangannya. Jadi kalau misalnya nih ibu kok WA kamu gimana, udah ada respon dari bapak atau ibu, nah nanti silakan kalau misalnya ada tanggapan dari orang tua bisa diceritakan bisa diceritakan. Apapun hasilnya, pokoknya ibu harap kamu tetap semangat ya, tetap semangat, kejar impian kamu. Kemudian ini adalah kesempatan kita untuk berbakti dengan orang tua, dengan memberikan yang terbaik. Kemudian dengan apa sih kalau kita belum bisa memberikan materi secara materi, ya kita berikan dengan prestasi kayak gitu ya. Itu adalah salah satu yang membanggakan orang tua. Orang tua itu pasti bangga ketika anaknya mempunyai cita-cita, anaknya mau melanjutkan sekolah, itu aja pasti orang tua sudah bangga. Nah, apalagi diperkuat dengan pilihan dari Visa. Visa tadi udah mantep, saya pengen kerja di bagian ini Bu, saya pengen kuliah di bagian ini. Kamu sudah punya sosok inspirasi seorang yang bisa menginspirasi kamu. Itu justru nanti berarti kamu sudah bertekad kuat. Orang tua pasti akan tambah bangga sama kamu. Nah gitu, jadi bukan materi yang mereka butuhkan untuk saat ini, tapi adalah prestasi. Nah nanti kalau kamu sudah berprestasi, kamu sudah lancar sekolahnya, kamu sudah bekerja di tempat yang baik, baru banggakan orang tua dengan materi yang kita punya. Nah seperti itu kan, siklusnya kan seperti itu. Orang tua sekarang berjuang untuk kita, nah orang tua berjuang untuk kita, ya nanti kita tugasnya adalah membahagiakan mereka. Mumpung orang tua kita masih ada, nah seperti itu ya. Jadi harus kita banggakan melalui prestasi. Jadi untuk sesi konseling ini hari ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ibu harap nanti sudah ada perubahan ya di dalam diri Visa, teman-teman kamu untuk memutuskan pilihan karir kamu ke depannya, begitu ya. Kemudian nanti ada evaluasi ya dari sesi konseling ini ya. Ibu harap nanti kamu bisa tuliskan yang sudah ibu kirim di Google Form ya. Nanti bisa kamu tuliskan apa saja yang kamu rasakan setelah menjalani sesi konseling ini. Jadi nanti bisa diisikan sesuai dengan keadaan kamu, gitu ya. Harapannya apa? Harapannya sesi ini bisa bermanfaat untuk siapa? Untuk kita ya, untuk Nafisa, untuk ibu. Nah kita bisa mencari, kita sudah mencari solusinya. Nanti solusinya adalah berbicara lagi ke orang tua ya, berbicara lagi ke orang tua untuk memantapkan pilihan Nafisa. Gitu ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk Nafisa sudah hadir di siang hari ini ya. Kita sudah sharing banyak mengenai perencanaan karir Nafisa. Nanti Ibu harap kegiatan ini bermanfaat ya untuk kita dan mencapai hasil yang terbaik nantinya ya. Apa yang Nafisa inginkan nanti bisa tercapai, begitu ya. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa supaya apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Nafisa. Kamu boleh melanjutkan aktivitas kamu ya berikutnya. Oke, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih ya untuk kehadirannya. Oke. Langsung mau pulang? Iya. Oh iya, hati-hati ya pulangnya ya.